still vividly remember the day that left us feeling devastated, longing to return to what feels familiar. Have you ever asked yourself, what if the pandemic did not happen? What if the church did not burn down? Will our spirit be as ignited? Will we be as united to rebuild His house? Will we be able to reach that next level of faith? He has turned our helplessness into hopefulness, our sorrows into joy. Let us join together as a church to take part in His revival for greater glory ahead. Haleluya, Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Raja kita. Haleluya. Hey. Mari semua tepuk tangan untuk Tuhan kita. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit. Sembahlah Dia, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan haleluya. Amin. Yeah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih dan lebih lagi. Serukan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Say haleluya.
haleluya, haleluya. Mari kita serukan, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, langit dan bumi menyembah Engkau, menyembah nama-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, begitu besar, begitu dalam kasih buat kami. Tak terbalaskan kasih-Mu Tuhan, selama-lamanya. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betahlah dalam kasih-Mu Tuhan, buat kami, buat kita semua. Terima kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia,
Kami menyembah-Mu Rajaku. Kami menyembah-Mu Yesusku. Kami bersyukur Tuhan sebab kasih-Mu besar. Kami bersyukur Tuhan sebab anugerah-Mu besar. Kami bersyukur Tuhan sebab cinta-Mu besar. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Kau selamatkanku. Dan kami mau menyenangkan-Mu. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kami bersyukur Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan. Dengan penuh ucapan syukur, angkat pujian ini. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terlalu mahal darah-Mu Yesus,
Sembahlah Dia, pujilah Dia, naikkan syukurmu untuk pengorbananmu Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar, untuk anugerah-Mu yang besar, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru, terlalu besar. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh teramat besar di dalam kehidupan kami. Melalui semuanya itu Tuhan, biarlah setiap kami terus menyadari bahwa sungguh hidup kami adalah berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Biar kami boleh gunakan Tuhan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Melalui ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, biar kami juga semua Tuhan boleh dari dasar hati kami yang paling dalam, boleh menyatakan kasih kami. Ketika kami menaikkan pujian kami, syukur kami, bahkan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau dapati semuanya itu keluar dari hati yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini juga kami boleh bersyukur buat kesempatan untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Biarlah ini juga menjadi satu ungkapan kasih kami, ekspresi kasih kami kepada Tuhan. Dan kami bawa dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh alaskan setiap doa, ucapan syukur dan pujian kami ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk bisa terus mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Itu sebabnya kami ada karena kemurahan-Mu. Pada hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh mengagungkan namamu melalui pemberian yang akan kami bawa sebagai korban ucapan syukur dan korban persembahan yang Engkau akan terima. Sebab Engkau layak untuk ditinggikan, namamu besar, namamu yang layak untuk diagungkan di antara bangsa-bangsa. Dan itu sebabnya kami mau membawa korban persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara pada hari ini, kalau Bapak Ibu boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membawa persembahan, itu adalah anugerah. Mari Bapak Ibu lihat dan bisa lakukan melalui QR Code yang ada tertera maupun rekening yang tertulis di layar Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau baik. Kalau hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Kami mau membawa korban ucapan syukur kami kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terimalah menjadi ukupan yang harum di atas mezbah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita melakukan bagian kita yang terpenting bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada hari ini, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Dimanapun saudara berada, siapkan elemen roti dan anggur yang menjadi tanda atau lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati kita dan juga elemen perjamuan. Mari kita berdoa buat elemen perjamuan saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat elemen perjamuan yang telah kami siapkan. Kiranya Kau kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Dan layakkan setiap kami untuk kami layak menerima perjamuan kudus sebagai lambang daripada pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kami, yaitu tubuh dan darah Kristus bagi setiap kami umat yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti buat saudara saat ini dan saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan. Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya yang saudara pegang saat ini bukan roti biasa, tapi tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih buat pengorbananmu. Kita mengambil cawan saat ini. Kalau ada saudara yang sakit, mengalami sakit penyakit apapun, percaya saudara menerima darah Kristus, maka darah Kristus mengalir dalam kehidupan saudara, dalam tubuh saudara, dan menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Oleh bilurnya, kita sudah sembuh. Mari kita ambil cawan atau anggur, elemen perjamuan ini. Dengan cara yang sama Tuhan Yesus mengambil cawan, lo berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya yang saudara pegang saat ini bukanlah anggur biasa, tapi itu darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat pengorbanannya, buat kuasanya yang mengalir dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa segala sakit, penyakit, dan kelemahan telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan saudara bisa menerima kesembuhan saat ini. Percaya bahwa elemen perjamuan ini yang masuk dalam tubuh saudara adalah penuh dengan kuasa Tuhan. Dan sudah menyembuhkan saudara segala kelemahan dan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pengorbanan dan kuasa-Mu yang telah Kau berikan buat kami. Dan kami akan akhiri perjamuan kudus ini dengan berdoa-doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari berdoa saudara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, supaya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you, church. Hai saudara, senang sekali pada hari ini saya bisa share firman Tuhan. Saya percaya saudara sudah menerima kuasa lewat perjamuan kudus. Di bulan lalu, setelah perjamuan kudus, gereja mendapatkan banyak kesaksian. Orang disembuhkan, ada yang batuk, gejala COVID, dan memang terjangkit virus COVID. Tapi gejalanya besoknya langsung sembuh, langsung hilang semua. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Dan kalau saudara mengalami kuasa kesembuhan, lewat doa, lewat ibadah yang saudara lakukan, please share with us lewat sosial media, message us, our team akan get in touch dengan saudara supaya kesaksian saudara menjadi berkat buat banyak orang lain. So hari ini saya ingin share kebenaran firman Tuhan buat saudara. Kalau saudara suka dengan judul khotbahnya adalah Gembala yang Baik, atau dalam bahasa Inggris, The Good Shepherd. Terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 14 dikatakan, Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yang menarik dari ayat ini adalah
ada two-way conversation atau two-way relationship. Ya, arahnya dua. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal di situ yang sering kali saya bahas dalam khotbah saya adalah ginosko, di mana satu keintiman, satu keakraban, bahkan seperti suami dan istri. Seringkali dalam Alkitab, waktu kata mengenal dipakai, itu sebetulnya adalah worship atau penyembahan. Walaupun Tuhan mengenal kita, pertanyaannya pada hari ini adalah, apakah kita sebagai domba-domba mengenal suara gembala kita? So let me start with this. Banyak orang bertanya kepada saya, Pastor, di manakah Tuhan waktu coronavirus terjadi? Apakah coronavirus adalah hukuman Tuhan bagi dunia ini? Apakah Tuhan sudah mau datang? Kalau saudara tanya saya dari tahun 99, saya bertobat lahir baru, orang sudah bilang Tuhan sudah mau datang. So, pertanyaannya dijawab oleh Profesor John Lennox dalam satu artikel yang cukup singkat sebetulnya. Saudara bisa temukan ini di internet. Di mana Profesor John Lennox berkata bahwa apa sih bukti bahwa Tuhan tetap ada walaupun coronavirus terjadi. Dan saya mau bilang begini buat saudara, bahwa Tuhan tidak menyebabkan coronavirus. Dan Tuhan tidak mengirim coronavirus. Tuhan tidak memproduksi ini. Kalau saudara perhatikan genetik virusnya dan lain sebagainya, saya pastikan saudara itu tidak dibuat di surga. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 adalah dasar teologi, di mana saya mau berkata kepada saudara bahwa God does not cause coronavirus. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Kalau saudara kena virus, kena sakit penyakit, atau saudara lihat banyak masalah di dunia ini, jangan bilang masalah ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dunia ini sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan revolusi industri tahun 1800, 1700 sampai hari ini, semakin hari semakin kotor, saudara. Semakin hari semakin banyak penyakit yang aneh-aneh yang tidak ada sebelumnya. Sekarang tingkat autisme itu hampir 10%, saudara, di mana anak-anak yang lahir dengan keterbatasan. Ya, dulu sangat rendah. Kenapa dunia semakin kacau? Ini bukan salah Tuhan. Karena manusia tidak mengelola sampah dengan baik. Karena polusi di mana-mana, eksperimen dengan obat, dengan ini, dengan itu, genetic modification, sehingga muncullah virus-virus baru. Walaupun banyak yang mengusulkan atau berpendapat kontroversi teori ya, konspirasi teori tentang asal-usulnya itu di Wuhan, apakah itu di lab atau di market. Buat saya nggak penting. Yang saya tahu adalah manusia banyak eksperimen, baik itu eksperimen makanan, eksperimen polusi, sampah, lab, dan lain sebagainya, sehingga terjadilah penyakit-penyakit yang tidak ada sebelumnya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Nah, kenapa judul khotbahnya Gembala yang Baik? Saya mau ingatkan saudara jemaat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Saudara, di kisah, kalau kita bicara soal gembala di Alkitab, tidak ada satupun cerita di mana gembala dengan sengaja membawa dombanya ke air yang tenang, lalu didorong dombanya masuk ke air, tenggelam, mati dombanya, lalu gembalanya senang. Tidak ada seperti itu. Yang ada seperti itu adalah orang jahat, pencuri. Maka itu Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah ada intensi buruk buat hidup saudara. Tuhan tidak punya rencana jahat buat hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Gembala tidak mungkin membawa dombanya keluar, masuk air untuk mati. Demikian juga bangsa Israel tidak dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir untuk mati di Laut Merah, tapi untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan walaupun bangsa Israel tidak setia, tetap Tuhan setia menggenapi janjinya, sehingga bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Sampai hari ini. Nah saudara, saya juga sebagai orang tua, tidak pernah sekalipun saya membawa anak saya ke kolam renang, lalu saya tinggalkan. Pertama, itu against the law, ya, melanggar hukum. Kedua, itu tidak aman. Selalu saya perhatikan, walaupun kadang-kadang anak merasa ditinggalkan. Karena saya tahu mereka bisa. Justru kalau ada saya, mereka tidak bisa berenang. Begitu saya tinggal, mereka bisa kecipak-kecipuk ya, walaupun gayanya masih nggak jelas gaya apa. Tapi mereka sudah bisa berenang. Kadang-kadang Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Tapi ingat, Dia gembala yang baik. Yang sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, menggandeng kita, menopang kita, bahkan menggendong kita. Waktu kita sudah tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Maka itu semua harus setuju satu hal ini. Kalau saudara ditanya oleh orang-orang di mana Tuhan saat coronavirus, bilang Tuhan tidak pernah kemana-mana.
Tuhan selalu ada, dan Dia masih ada, dan Dia masih bekerja. Walaupun COVID bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan bisa menggunakan COVID untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihi Dia. Saya percaya itu, saudara, bahwa a good shepherd will never harm the sheep. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 yang saya bacakan tadi. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya saudara punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, tapi seringkali banyak pertanyaan seperti ini. Pastor, saya percaya Tuhan gembala yang baik. Saya suka Mazmur 23 di mana di situ ada ayat firman Tuhan yang menjelaskan peranan gembala. Tapi kenapa hidup saya tidak berkelimpahan? Dari dulu sampai sekarang saya bekerja, gaji saya biasa-biasa. Penghasilan saya, bisnis saya biasa-biasa. Rumah saya biasa-biasa. Saya bahkan bukan hanya tidak berkelimpahan, Pastor. Tapi saya juga berkekurangan. Atau saudara mungkin tidak masalah di harta, saudara punya segalanya, tapi saudara tidak pernah puas. Tidak pernah mengalami namanya hidup kelimpahan. Dulu waktu saya muda dan belajar ayat ini, saya pikir hidup kelimpahan adalah gaji yang tinggi, bisa kemana-mana, bisa punya rumah yang besar, dan lain sebagainya. Tapi semakin saya mendalami cinta kasih Tuhan buat kehidupan saya semakin mengerti bahwa hidup kelimpahan itu bukan hidup materialisme dengan berkat secara kuantitas yang bisa dihitung dan dengan ukuran-ukuran dunia. Tapi hidup berkelimpahan adalah hidup di mana kita bisa menikmati apapun yang kita punya, sedikit apapun itu. Kita bisa tidur di tempat manapun yang Tuhan sediakan buat kita. Kita bisa bahkan dalam kekurangan dan dalam rasa sakit berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Itu hidup kelimpahan, saudara. Bagaimana caranya kita bisa hidup kelimpahan? Hebat sekali. Bahkan Paulus katakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal, I can do all things through Christ who give me strength. Aku bisa melakukan segala sesuatu. Ya, dia dalam kondisi kurang, dalam kondisi limpah, it's okay. Bahkan dia bilang bahwa dia menemukan kelimpahannya, menemukan kepuasannya dalam Kristus. Dan dia juga berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemurahannya. So I believe one thing, saudara, bahwa sebetulnya kalau kita serius menjadi domba yang baik yang mengiring Tuhan, pasti dijamin di Yohanes 10 ayat 10. Hidup kita pasti berkelimpahan. Jadi kalau sampai hidup kita tidak berkelimpahan, baik itu secara fisik, saudara, maksudnya saudara merasa, kok nggak pernah puas? Atau saudara merasa ada bocor terus, berkatku bocor terus, pasti ada yang salah. Yang salah bukan di gembalanya. Karena gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kita. Yang salah ada di dombanya atau hubungan domba dan gembala. Ingat tadi ayat yang pertama kita baca. Yohanes 10 ayat 14. Gembala yang baik dan aku mengenal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, saudara, hari ini saya akan membahas ada 3 poin. Yang pertama adalah problem, yang kedua solution, dan yang ketiga adalah action. Apa, saudara? Yang pertama problem, yang kedua solution, yang ketiga action. Kita lihat dulu problemnya apa. Ada masalah yang sudah 2000 tahun yang lalu sudah dibahas oleh Tuhan Yesus. Namanya adalah masalah penggembalaan. Semua katakan penggembalaan. Yang masalah penggembalaan. Satu kali Matius 9 ayat 35 sampai 38 bercerita di mana Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Coba lihat sama-sama, saudara. Ada di screen, saudara, dibantu. Demikianlah Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ingat, saudara, semua kota dan desa. Bukan satu, bukan dua, tapi semuanya. Dia mengajar dalam gereja dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sekali lagi, bukan satu penyakit, satu kelemahan, tapi apa? Segala penyakit dan segala kelemahan. Tapi di ayat 36 dikatakan begini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti apa, saudara? Domba yang tidak bergembala. Saya mau tanya buat saudara, bukankah tadi Tuhan Yesus berkata di Yohanes, akulah gembala yang baik. Tapi kenapa di ayat ini dikatakan seperti domba yang tidak bergembala? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuayan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bahasa Inggrisnya King James Version. They were confused and helpless. Orang bingung, gak ada arah tujuan hidupnya. Ini bukan orang yang berhidup berkelimpahan, ini orang yang hidup berkebingungan, saudara. Ini bukan orang yang hidup berkelimpahan, ini orang yang hidup tidak tertolong. Karena bahasa Inggrisnya helpless, terlantar. Mereka jatuh ke jurang, nggak ada yang tolong. Mereka kelaparan, tidak ada yang kasih makan. Kehausan, tidak ada yang kasih minum. Padahal Tuhan Yesus ada di situ dan Tuhan Yesus baru saja selesai melakukan mujizatnya. Kenapa masalah ini terjadi? Saya mau bilang buat saudara, ada masalah, nama problemnya adalah problem penggembalaan. Semua katakan problemnya apa? Penggembalaan. Bukan problem gereja, bukan. Karena Tuhan Yesus habis mengajar dalam rumah ibadat.
Dan waktu itu ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat yang adalah pastors waktu itu. Harusnya menggembalakan, tapi they don't do their job. Orang Farisi tidak melakukan penggembalaan, mereka hanya mengajar dan menghakimi bangsa Israel. Maka itu kita melihat problem ini sangat-sangat penting dan sangat berat waktu itu. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia seorang Tuhan. Dia berkata bahwa ini dia melihat ada masalah yang besar. Problemnya adalah penggembalaan. Nah, saudara, saya mau berikan statement ini, bisa dibantu di screen oleh tim media. Banyak orang pergi ke gereja, tapi tidak hidup bergereja. Sehingga seperti domba yang tidak tergembalakan. Saudara, saya bersyukur kalau saudara sering mau menyaksikan Christ Cathedral online service, saudara diberkati lewat ibadah, saudara bilang, oh thank you for the praise and worship, khotbahnya, saya bersyukur, saya senang mendengar praise report. Tapi kalau saudara hanya keliling, saudara hanya mendapatkan makanan, tapi saudara tidak pernah hidup bergereja, tidak digembalakan, saudara hanya mendengar saja, tapi saudara tidak tergembalakan, maka saudara akan sulit untuk bisa hidup berkelimpahan. Saudara akan sulit untuk hidup bertumbuh. Apalagi dalam masa krisis seperti ini, saudara. Yang paling penting yang harus saudara alami saat ini, itu adalah penggembalaan. Let me emphasize one more time, saudara. Penggembalaan adalah masalah yang sangat penting. Matius 9 ayat 37 berkata-katanya kepada murid, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Antara lain, dombanya banyak, tapi pastorsnya, penggembalanya sedikit. Doa kepada Tuhan bukan Tuhan, kirimkan jiwa buat gereja saya. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa supaya mengenal Tuhan. Doanya dari 2000 tahun lalu sudah diajarkan. Tuh, saudara, kirimkan penggembala. Kirimkan gembala-gembala untuk bisa menggembalakan domba-dombanya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga di Yohanes 21 ayat 15. Pesan terakhir Tuhan Yesus ke Petrus. Bukan, Petrus, bikinlah tempat ibadah yang banyak. Petrus, jangan lupa perpuluhan. Walaupun perpuluhan penting, persembahan penting. Dan gereja mengajar itu, Alkitab mengajar itu. Tapi pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga adalah berkata kepada Petrus, pesan terakhir saudara, di Yohanes 21, direkam oleh Yohanes yang ada di situ waktu itu. Apa pesannya? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Semua murid-murid lain. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. So problemnya apa tadi? Problem penggembalaan. Solusinya adalah ini. Solusinya Tuhan memanggil gereja untuk menggembalakan umatnya. Percaya, katakan amin. Tuhan memanggil gereja untuk menggembalakan umatnya. Sampai hari ini Petrus dipercaya menjadi satu pop pertama, paus pertama, kepala gereja pertama yang di-appoint sendiri oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, upon this rock I will build my church. Ya, ngomong gitu ke Petrus. Namanya diubah dari Simon menjadi Petrus. Karena dia bilang, upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail. Amen. Pintu neraka tidak akan bisa menang. Nah, saya percaya saudara bahwa ada solusi ini sangat penting. Yang Tuhan sudah berikan buat gereja lokal. Maka itu saudara, saya mau katakan ini sangat penting saudara. Fokus utama gereja adalah penggembalaan domba. Bahkan kalau saudara berkata begini, tapi bagaimana dengan penjangkauan, penginjilan? Itu part of penggembalaan. Coba lihat Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawannya dengan satu apa saudara? Gembala. Ini penjangkauan. Tapi banyak orang hanya pikir penjangkauan, gak mikir penggembalaan. Jiwanya sudah dibaptis, mau diapain? Sudah menikah mau diapain? Sehingga banyak perceraian terjadi karena banyak couples yang tidak digembalakan. Mereka ada masalah finansial, mau ngomong ke siapa? Akhirnya ngomongnya ke YouTube. Akhirnya ngomongnya ke Netflix. Akhirnya ngomongnya ke drama Korea. Walaupun saya juga suka nonton drama Korea, saudara. Tapi drama Korea tidak menyelesaikan masalah saudara. Penggembalaan adalah alat Tuhan untuk bisa menggembalakan saudara lewat gereja lokal. Itulah solusinya. Nah, kenapa saudara berkata, saya cukup lah, saya cukup aja menyaksikan YouTube, saya cukup datang ke gereja, duduk paling belakang atau paling samping, saya tidak mau terlihat. Bahkan challenge gereja besar, dan saya mau katakan ini, challenge gereja besar di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, adalah penggembalaan. Penggembalaan. Karena orang cenderung ke gereja besar, supaya tidak digembalakan. Hanya mau datang dan pergi, kalau nggak datang nggak dicariin. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara tidak diperhatikan, kalau saudara sakit, siapa yang mendoakan saudara? Saudara punya anak mau menikah, siapa yang konseling? Akhirnya baru cari gereja, waktu ada keperluan.
Nah saudara, tapi kalau saudara digembalakan secara optimal di gereja lokal, maka saudara, seluruh kebutuhan saudara akan terjawab oleh Tuhan lewat gereja lokal. Nah saya mau buktikan buat saudara, kenapa domba? Kenapa ilustrasinya kita itu domba? Bukan hewan lainnya. Kenapa? Karena ini ada beberapa karakter domba yang saya mau share hari ini. Sudah cukup lucu waktu saya riset tentang domba, saudara. Ya, coba lihat di inilah bukti nyata secara teologi. Kisah Rasul 20 ayat 28 ya, tentang peranan gereja dalam menggembalakan. Karena itu kata Paulus, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, jadi ini ditentukan oleh perjanjian baru, ada pastors yang menjadi penilik. Nah, kita punya FC leaders, kita punya gembala area, kita punya pengurus unit pelayanan, ketua unit pelayanan yang berfungsi di gereja lokal untuk menjadi penilik jemaat, menggembalakan jemaat Tuhan. Nah, di sini diatur sekali, saudara, kenapa penting untuk digembalakan, kenapa domba nggak bisa jalan sendiri. Kalau saudara pendukung Liverpool, slogan Liverpool, you never walk alone. Haleluya. Ya, tapi kenapa domba nggak bisa jalan sendiri? Yang pertama, domba itu kalau makan, saudara, saking serunya makan, mereka nggak lihat yang lain pada kemana. Mereka makan terus, sekalinya mereka selesai makan, mereka lihat yang lain udah pada pergi hilang. Mereka tersesat. Makanya domba paling banyak tersesat. Karena kalau makan nggak bisa berhenti. Ini mengibaratkan orang-orang Kristen, orang percaya begitu di jamaah Tuhan diberkati. Some people, they can handle temptation, but they cannot handle blessings. Beberapa orang bisa handle, bisa bertahan dalam kesesakan, tapi begitu diberkati nggak tahan. Rumah tangga berantakan, ya, judi, uang tiba-tiba habis aja, nggak tahu kemana, nggak bisa tahan kalau diberkati. Kenapa? Karena domba itu harus digembalakan untuk mengelola berkatnya. Karena kita adalah stewardnya Tuhan. Gereja dipakai Tuhan untuk bisa berkontribusi di dalam kerajaan Tuhan, di mana domba-domba ini diajarin makan yang benar. Diajarin mengurus berkat, bagaimana cara berkat yang legit, yang dari Tuhan sama berkat yang tidak dari Tuhan itu bagaimana. Ada namanya benih, ada namanya benih, dan ada namanya buah. Ya, buah untuk dimakan, benih untuk ditabur. Di dalam gereja, saudara bisa dua-duanya. Saudara bisa menabur dalam rumah Tuhan, saudara juga bisa menikmati berkat Tuhan. Nah, itu pertama soal makan. Yang kedua soal minum. Ternyata domba itu kalau dia minum, ya minum bicara refreshing, minum bicara entertainment atau apa ya, refreshment of your soul, ya mencari relax lah, ya istirahat. Dia kalau minum, nggak sadar dia minum air itu sepertinya dia tenang. Tapi kalau dia minum, dia nggak tahu kalau airnya lagi bergerak, dia nggak tahu dia bisa terseret air, juga mati, terbawa air. Yang tadinya dia mau minum, malah dia terbawa air. Banyak orang Kristen cari hiburan, cari entertainment, akhirnya terjerat dalam hal-hal yang tidak benar. Maka itu saudara, dan juga domba nggak bisa renang, saudara. Nah jadi, maka itu kalau sudah lihat renang ada gaya kodok, gaya kupu-kupu, nggak ada gaya domba, karena domba tidak bisa berenang. Nah saudara, akhirnya banyak domba itu takut dengan air. Dan mereka kalau minum, karena seringkali waktu mereka minum, mereka terseret ke air itu. Dan yang ketiga, domba tidak bisa berjalan sendiri, karena domba itu suka ikut-ikutan. Kalau yang satu di depan masuk jurang, dia ikut masuk jurang juga. Padahal kan mestinya kalau kita lihat orang masuk jurang, kita takut, kita diam kan. Binatang lain nggak seperti itu. Tapi kalau domba itu yang satu masuk jurang, oke lah, kita kompak masuk jurang juga. Orang Kristen banyak ikut-ikutan. Satu mau cat rambut semua, which is okay. Ya, satu pakai tato semua. Satu mau ini dan itu, cara berpakaian ikut-ikutan. Akhirnya seperti dunia. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Maka itu gereja mengajarkan supaya saudara tidak ikut-ikutan. Ikutlah Kristus, bukan ikut yang lain. Nah saudara, kenapa di Mazmur 23, 2-3 dikatakan, 3 hal ini di cover semua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bicara makanan. Ia membimbingku ke air yang tenang, bicara minum, supaya nggak tenggelam. Dan ia menuntunku ke jalan yang benar, supaya nggak nyasar, nggak ikut-ikutan. Inilah bukti-bukti bahwa domba itu tidak bisa berjalan sendiri. Maka penggembalaan penting. Ya, nobody can walk alone. Domba tidak didesain untuk berjalan sendiri. Saudara dan saya tidak didesain untuk berjalan sendiri. Dari awal Adam dan Hawa diciptakan, Adam diciptakan dan bilang, tidak baik jika manusia itu seorang diri. Yang single belum dapat pasangan bilang amin. Haleluya. Tapi ini bukan cuma bicara pasangan, bicara soal persahabatan, bicara soal komunitas. Gereja launch satu vision statement baru, yaitu V1024. Dari tahun lalu sih, tapi baru saya share belakangan ini di ibadah di online service.
menggembalakan 10.000 jemaat di tahun 2024. Tuhan dengan jelas bicara kepada saya, kata-katanya kuat sekali. Gembalakan domba-dombaku. Saya tanya Tuhan menjangkau atau nope, bukan menjangkau, menggembalakan. Bahwa Tuhan Yesus rindu lewat Christ Cathedral, 10.000 jemaat tertanam, digembalakan dengan efektif. Setiap domba perlu digembalakan. Yitro, mertua Musa, mengatur ini dengan jelas di tahun 1400 sebelum Masehi. 3.400 tahun yang lalu, saudara. Di Keluaran 18 ayat 21 dikatakan, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Jadi gembala kelompok kecil 10 orang mungkin FC. 50 orang ya, family community. 50 orang mungkin gembala area. 100 orang mungkin gembala rayon. Dan 1.000 orang mungkin pastors. Dan kita sudah punya mekanisme ini. Sehingga kita mempersiapkan, karena kita ada 6.000 sampai 7.000 orang yang komit di Christ Cathedral. Kita rindu untuk melayani semuanya, supaya semua tergembalakan dengan optimal. Nah, saudara, pertumbuhan saudara tidak bergantung kepada berapa banyak yang saudara makan. Nah, saya tahu sekarang saya mengerti dengan YouTube, saudara bisa akses khotbah siapapun, dengan topik-topik apapun. Tapi pertumbuhan rohani saudara, bahkan untuk saudara bisa hidup berkelimpahan, tidak tergantung dari berapa banyak yang saudara dengar, berapa banyak yang saudara makan. It doesn't depend on how much you eat, but who feeds you. Pertumbuhan saudara bukan bergantung pada berapa banyak yang saudara makan, tapi siapa yang memberi makan saudara. Dan ini kepercayaan saya secara mendalam, ini diatur dalam Alkitab saudara, bahwa begini, Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik dan punya pesan yang paling relevan, paling penting, paling tepat buat hidup saudara, lewat gembala jemaat yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya itu, maka itu setiap ibadah, hampir setiap ibadah, saya selalu katakan, kalau saudara jemaat gereja lokal, please watch your local church service. Please datang ke tempat ibadah di mana saudara ditempatkan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan punya pesan yang penting buat saudara lewat gembala gereja lokal yang memberi makan saudara. Nah, setiap anak itu kebutuhan beda-beda, saudara. Ya, contohnya anak yang special needs itu tidak bisa gluten biasanya. Ya, tidak boleh makan sembarangan. Jadi apa yang Zayden bisa makan, Zevi nggak bisa makan. Zevi sangat suka buah, Zayden tidak suka. Jadi setiap orang beda-beda nutrisinya. Ya, seorang bodybuilder membutuhkan mungkin 2.000 gram protein setiap hari, maybe. Atau mungkin nggak sampai sebanyak itu. Ya, saudara coba bayangkan The Rock itu seorang, he used to be a professional wrestler, ya, main di Fast Furious juga, bahkan bikin show sendiri. Porsi makan dia setiap hari berbeda dengan porsi makan saya. Kalau saya makan apa yang dia makan, pasti saya sakit. Kalau dia makan apa yang saya makan, dia kurus. Ya. Jadi saudara harus tahu bahwa it doesn't depend on how much you eat. Saudara pikir dengan saudara nonton YouTube khotbah-khotbah 3 jam sehari saudara bertumbuh. It doesn't. But who feeds you? Pertanyaan saya buat saudara. Apakah saudara sudah menjadi domba yang baik? Apa itu domba yang baik? Domba yang baik adalah domba yang tergembalakan. Gereja lewat 3 channel dari gereja Christ Cathedral menggembalakan jemaat secara optimal lewat 3 hal. Yang pertama, family community, komunitas kecil. Ya, itu Keluaran 18 ayat 21 tadi, di mana Yitro sudah mengatur ini. Kita punya gembala area, gembala FC, gembala rayon, ada komunitas kecil di mana saudara akan digembalakan dengan optimal lewat FC leaders, di mana saudara ditempatkan. Jadi pertama lewat FC, yang kedua adalah lewat unit pelayanan. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Kalau saudara melayani, maka saudara akan mengembangkan karunia-karunia saudara, sehingga hidup saudara akan berkelimpahan. Karena Tuhan tidak akan mempercayakan berkat kepada saudara kalau saudara tidak bisa mengelolanya. Bahkan saudara tidak bisa menggunakannya untuk melayani. Itu menjadi self-centered blessings. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara diberkati berkelimpahan supaya saudara bisa melayani orang-orang lain di gereja lokal yang di mana saudara ditempatkan. Dan yang ketiga lewat tim penggembalaan, pastoral team. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 17 dan juga sampai ke ayat 28 saudara bisa baca sendiri, di mana Paulus berkatakan itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ini panggilan khusus, kita punya pastoral team baik yang ada full-time pastors, ada volunteers, ada full-time pastoral officers, bahkan hotline numbers yang saudara bisa reach. Kerinduan kami adalah di mana 3 tahun lagi menggembalakan 10.000 jemaat, buat setiap jemaat mulai hari ini itu dialokasi 1 pastor. Ya, baik itu lewat pastors, full-time staff, atau volunteer staff yang menjadi gembala area, gembala FC, gembala rayon. Pokoknya setiap orang tergembalakan. Pastor Billy pernah bilang ini dan saya tidak akan lupa. 14 tahun yang lalu dia bilang ini. Tidak masalah siapa gembalanya,
di dalam setiap komunitas kecil atau komunitas besar. Yang penting setiap jemaat tergembalakan. It's true. Seringkali orang tanya dalam gereja besar, oh siapa senior pastornya, siapa lead pastornya, dan lain sebagainya. But it's not really important. The most important thing is setiap jemaat tergembalakan. Nggak peduli yang khotbah siapa hari Minggu, yang penting setiap jemaat tergembalakan. Saudara kalau tergembalakan, maka saudara bisa bertumbuh. Now my question to you, the Lord is a good shepherd, but have we been a good sheep? Ya, Tuhan adalah gembala yang baik, kita tahu itu. Tapi pertanyaan saya buat saudara, apakah kita domba yang baik? Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Domba yang baik mengikuti gembalanya. Domba yang baik akan mau tertanam di tempat di mana gembalanya tempatkan dia. Maka itu saudara mungkin berpikir, saudara cari-cari ke sana kemari, dan tidak pernah bisa bertumbuh, tidak pernah betah. Kenapa? Karena saudara tidak pernah tertanam. Saudara tidak pernah digembalakan dengan efektif. Percaya satu hal, saudara. This is the Bible, say this very clearly. Kalau saudara digembalakan dengan optimal, seluruh aspek dalam kehidupan saudara akan bertumbuh. Amin, dalam nama Yesus percaya itu. Kuncinya bukan di gerejanya. Kuncinya di pengembalaannya. Saudara bisa datang ke gereja yang terbesar, terhebat, paling keren LED screen-nya dan sound system-nya. Kalau saudara tidak tergembalakan, percuma. Tidak akan bertumbuh. You will not live in abundance. Trust me. Karena jelas Tuhan sudah mengidentifikasi problem ini. Dari 2000 tahun lalu. Dia lihat, ini jemaat-jemaat yang mengikut dia, tapi tidak tergembalakan. Mereka lelah, tersesat, dan capek, saudara. Bahkan confused, bingung. Gak ada arah tujuan. Tapi on the other hand, buat jemaat yang tertanam, ada janji Tuhan. Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. So at the end of my sermon, I wanna encourage jemaat Tuhan untuk lakukan hal ini. Saudara bisa lihat di screen saudara saat ini, ada QR code. Gereja menggalakkan atau melakukan implementasi program baru, yaitu nomor induk jemaat. Ini bukan program yang baru sebetulnya di kalangan Gereja Bethel Indonesia. Sudah direkomendasikan dari beberapa tahun yang lalu dan mulai banyak gereja melakukan hal ini. Tapi kenapa nomor induk jemaat penting? Let me tell you one thing. Apa itu nomor induk jemaat? Simple. Nomor induk jemaat adalah satu sistem di mana setiap domba yang Tuhan percayakan di Christ Cathedral akan teridentifikasi dan akan tergembalakan dengan optimal. Karena banyak sekali jemaat yang sudah pernah bergabung di Christ Cathedral, tapi sudah pindah keluar kota, mungkin dari 13 tahun yang lalu, dan mungkin saudara sudah pindah ke luar pulau, bahkan luar negeri. Sehingga sistem database kami sangat perlu diupdate. But saya sebagai part of pastoral team, part of the leadership team, I want to know you. Saya ingin mengenal saudara. Saya dan istri saya ingin mengenal saudara. Saya ingin tahu siapa sih jemaat yang tertanam di Christ Cathedral. So, dengan QR code di screen saudara, dengan HP saudara bisa buka kameranya dan ikuti link ini. It's gonna take you 2 or 3 minutes untuk bisa mengisi nomor induk jemaat registration ini. Jadi waktu saudara selesai mengisinya, maka kami akan mendapatkan data saudara. Lalu kami akan mengirimkan email buat saudara supaya saudara bisa login ke dashboard nomor induk jemaat, di mana di situ saudara bisa melakukan banyak hal. Saudara bisa daftar kelas, saudara bisa daftar FC, saudara bisa daftar pelayanan, dan saudara bisa bahkan kontak kita dan update details pribadi saudara. So, program nomor induk jemaat ini ditujukan untuk mengoptimalkan penggembalaan di Christ Cathedral. Saya percaya, dan ini kerinduan saya saudara, bahwa dalam kondisi tersesak sekalipun, dalam kondisi terdesak, tersesat, dan juga banyak krisis, banyak problem, dan lain sebagainya. Saat gereja secara fisik tidak bisa berlangsung, apa yang berlangsung? Penggembalaan tetap berlangsung. Dan saya bersyukur saudara, walaupun gereja saat ini online, dan juga komunitas semua berjalan secara online, tapi setiap minggunya lebih dari 200 komunitas bertemu secara online. Saya bersyukur saudara. Tapi perjalanan kita masih panjang. Masih banyak dari antara saudara yang menyaksikan saat ini, saudara tidak punya komunitas. Saudara tidak punya gembala FC. Saudara tidak punya gembala area. Saudara tidak tahu kalau ada masalah harus ngomong ke siapa. Saudara tidak kenal siapapun di gereja lokal. Please, right now. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Scan the QR code with your phone atau datang ke website kami. Isi detail saudara supaya kami bisa mengenal saudara. Ingat, Tuhan gembala yang baik, dia mengenal dombanya, tapi apakah dombanya mengenal dia? Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan lebih lagi? Tergabung dalam gereja lokal.
menjadi bagian yang tertanam di gereja lokal, menjadi domba yang tertanam, domba yang tergembalakan di gereja lokal. I promise you this. Kalau saudara adalah jemaat tertanam di gereja lokal, saya membuat ini menjadi my personal commitment. Saya katakan ke seluruh staf gereja, we will make sure keperluan saudara secara rohani, apapun yang saudara perlukan, waktu saudara perlu dilayani, kami akan melayani saudara dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Saya percaya saudara, kunci saudara bisa bertumbuh dan hidup dalam berkelimpahan adalah menjadi domba yang baik, yang tergembalakan dengan baik di gereja lokal. I'm so excited with this nomor induk jemaat, program yang sudah kami jalankan di kalangan aktivis dan pelayan-pelayan inti, dan sudah 1.000 orang lebih hari ini mendaftar. Tapi masih banyak, saya tahu saudara, kami harus update juga our database, ada banyak saudara yang belum. Maka itu ini pertama kalinya I bring this attention to you church. Please, jangan tunggu lagi, ini hanya 2 menit saja, saudara sekarang juga bisa isi. And after the end of the service, saya rindu bahwa ribuan jemaat yang adalah jemaat Christ Cathedral sudah mengisi informasi ini sehingga kami bisa melayani saudara. Dan kami akan reach out kepada saudara. Dan saudara, kalau saudara punya nomor induk jemaat dan adalah jemaat tertanam di Christ Cathedral, banyak benefits yang saudara bisa dapat. Yang pertama, secara teologi di hadapan Tuhan, saudara melakukan hal yang benar karena saudara domba yang setia, domba yang mengikuti gembalanya. Yang kedua, saudara, pelayanan apapun yang saudara rindu terjadi, saudara perlu didoakan rumahnya, saudara perlu didoakan fisik, kesehatan, dan lain sebagainya, kami bisa melayani saudara. Dan yang ketiga, saudara punya teman-teman, komunitas di mana saudara bisa share your experience, share your story, dan bisa saling tolong-menolong dan saling membantu. Ada beberapa kesaksian saudara di mana lewat family community, terutama kemarin krisis COVID, kita saling membantu. Ada yang nggak tahu harus cari vaksin kemana, bisa dapat vaksin. Ada yang nggak tahu harus ini bahkan keperluan ya sehari-hari, bisa saling membantu di komunitas kecil. Gembala FC sangat bergerak sangat cepat dan sangat efektif, sangat optimal untuk membantu semua jemaat yang memerlukan. Karena saya percaya saudara, ini adalah panggilan Tuhan buat saudara. Maka itu pesan hari ini saudara, gembala yang baik. Pesan saya buat saudara, jadilah domba yang baik. Nah, saya mau we can have a worship time right now. Ada beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hidup saya secara khusus dan hati saya pada hari ini yang saya ingin bagikan buat saudara. Yang pertama adalah mungkin banyak saudara, ada beberapa orang dari saudara yang menyalahkan Tuhan waktu COVID ini terjadi. Waktu saudara dengar khotbah ini, gembala yang baik, I don't know, is he good to me? Kayaknya yang lain dilindungi, tapi keluarga saya kena COVID. Bahkan saudara, ada beberapa orang yang dipanggil Tuhan dari keluarga saudara. And I feel for you. I love you, I feel for you. Dan my wife and I, we pray for the church, for all of you, buat semua saudara. Tapi saudara, jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak menyebabkan ini. Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan tidak meninggalkan saudara. So I want to pray specifically. Kalau saudara merasa menyalahkan Tuhan dan saudara merasa ditinggalkan, I want to pray for you. Yang kedua, saudara, ada berapa dari saudara yang merasa lelah dan terlantar. Waktu saudara lihat ayat ini, saya seperti itu mungkin. Saudara merasa lelah dan terlantar. Ada beberapa momen dalam kehidupan saya melayani Tuhan. Dan saya dan istri saya sejak 2019 sepenuh waktu di Christ Cathedral. We devote our life here to pastor the church. Dan saya juga masih ada beberapa urusan di luar yang saya sedang kerjakan di akademis, menjadi berkat di marketplace, and sometimes overloaded. I have to prepare sermon, I have to prepare my research, I have to teach, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang saya overloaded, saudara. Saya merasa lelah dan terlantar. It happens to even every pastor. And ini penting, saudara. Itu penting sekali. Seberapa hebat pun saudara, apakah saudara pemimpin, pastor, gembala, saudara merasa udah ketua unit pelayanan, you still need to be pastor. Semua orang perlu digembalakan. Jangan ada yang merasa kebal, merasa hebat. Kenapa banyak pastor jatuh dalam dosa? Banyak pastors lost, bahkan some songwriters, penyembah-penyembah, worship leaders, mereka cerai, mereka tinggalkan anak istrinya, mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sepertinya sudah menggembalakan, sepertinya sudah memimpin, tapi mereka tidak tergembalakan. You need to be pastor. Kalau sudah lelah dan terlantar, sudah merasa kehilangan arah, sudah perlu digembalakan. Kalau saudara perlu saat ini, bahkan what you do, and this happens every Sunday. Every Sunday, orang message CC My Church. You can message me on Instagram, and I will respond to you. I will connect you personally to my team, to our team at Christ Cathedral, supaya saudara bisa digembalakan dengan optimal. And jangan sungkan, saudara. I love you, we love you, church. And kita pingin semua orang bertumbuh. Kita sedih kalau lihat orang terlelah dan terlantar. Saya sering bilang ke istri saya, kok dia potensinya bagus anak ini, bisa khotbah, bisa nyanyi,
hebat, pintar, tapi kok nggak tertanam ya. We feel gitu, kita merasa sedih. Karena orang yang tidak tertanam, tidak mungkin dia nggak bisa kemana-mana, saudara. Lelah dan terlantar. Think about it. Every single amazing song that we hear these days, ya, lagu-lagu yang luar biasa, lagu-lagu pujian, Hillsong, Planet-Shakers, Elevation, they're all church. Semua songwriter itu adalah orang yang tertanam, tergembalakan di gereja. Saudara, sehebat apapun saudara, kalau saudara tidak tergembalakan, saudara akan kecapean dan terlantar. Come on, come to Jesus right now. Gembala yang baik sedang menjamah hidupmu. Come on worship team, worship chord, a few minutes kita akan sembah dia. Saya berdoa saat ini buat yang lelah, yang kecewa, yang terlantar, mari rasakan. Tuhan Yesus gembala yang baik, dia katakan dia tidak meninggalkanmu. Kamu gak bisa makan sendiri, kamu gak bisa minum sendiri, dan kamu gak bisa jalan sendiri. Maka itu aku katakan kepadamu di Mazmur 23, dikatakan aku membimbingmu ke air yang tenang, aku menyegarkan jiwamu, aku menuntunmu ke jalan yang benar oleh karena namaku, kata Tuhan. Dan dia membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Saudara, receive the healing power, restoration from Jesus. Sekarang Tuhan, saya melihat seperti Tuhan sedang mengobati kekecewaan hatimu. Saya melihat seperti ada domba yang kakinya terluka, kaki kirinya terluka berdarah-darah, dan Tuhan sedang pangku domba ini dan sedang balut lukanya. Demikian Roh Kudus sedang menjamah hati saudara saat ini. Terimalah kuasa Tuhan. Kira masyaka takaralabo, kina roshana kantakarala masyaka, kurabarala masyande. Saya melihat saudara seperti domba ini sedang dibalut oleh Tuhan. Lalu domba ini bilang ke masternya dia nggak bisa jalan. Sehingga Tuhan bilang, walaupun kamu nggak bisa jalan, kamu masih terluka, I will carry you. Tuhan sedang menggendong saudara. Tuhan bilang, aku tahu papimu sudah nggak ada, mamimu sudah nggak ada, tapi aku masih ada. And I am your father. Aku Bapa yang kekal, yang tidak akan meninggalkanmu. I will take care of you. Now that your parents cannot hold you anymore, I will hold you. Sekarang orang tuamu nggak bisa peluk kamu lagi, tapi aku akan memelukmu. Sekarang orang tuamu nggak bisa lagi cukupkan hidupmu, tapi aku Bapamu yang kekal akan mencukupkan hidupmu. Banyak saudara yang ditinggal, mungkin istri yang ditinggal suami atau suami yang ditinggal istri. Tuhan katakan kepadamu, I love you with my everlasting love. Dan Tuhan akan mengerjakan perkara yang besar buatmu dan buat keluargamu yang tidak akan meninggalkan. Receive this promise, church. Receive the healing power of Jesus. Yang kecewa disembuhkan saat ini. Banyak domba-domba yang saya lihat saat ini. Tuhan berikan satu vision buat saya, bahwa saya lihat banyak domba yang terluka, sangat banyak, lelah, terlantar. Come back to Jesus. Be planted in the church. Register to your local church. Kalau saudara jemaat gereja Christ Cathedral, please register supaya kami bisa mengenal saudara. Kami rindu menjadi alat Tuhan untuk membalut luka hati saudara. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan saya akan memberikan kesempatan buat saudara. Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saudara kebetulan menyaksikan ibadah ini. Buat saya tidak ada yang kebetulan, karena dalam Tuhan hanya ada kebenaran. Dan saya berkata kepada saudara saat ini, ambillah waktu ini untuk menerima Dia, Gembala yang agung, Gembala yang baik, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maukah engkau lakukan hal itu? Kalau engkau mau, ucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Hidupku tidak akan sama lagi, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Saudara secara official adalah dombanya Tuhan. Saudara bukan domba yang tersesat lagi, tapi saudara dombanya milik Tuhan. Dan gereja menyediakan resources untuk membantu saudara bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan Tuhan. So please download the resources on your screen. Dan juga tadi saudara bisa rewind di YouTube ini. Please register at CC My Church. Kalau saudara rindu menjadi jemaat yang tertanam, kami rindu melayani saudara. Dan saat ini adalah waktunya kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara telah berpartisipasi dalam Christ Cathedral Online Service. Kalau saudara belum subscribe to our YouTube channel, please do right now. Dan juga follow us on social media. Kalau saudara adalah jemaat dari gereja lain di luar Christ Cathedral, please be planted in your church. Please come to your church online service, watch the service online, atau datang kalau ibadah diperbolehkan. Karena saya percaya Tuhan punya
message yang penting buat saudara lewat gembala gereja lokal di mana saudara ditempatkan. Sesuai dengan topik khotbah hari ini, domba dan gembala yang baik harus ada hubungan dan saudara harus punya satu komunitas dimanapun saudara berada. Dan juga saudara please watch the space in our social media karena banyak layanan gereja di bulan Agustus ini yang akan dilakukan oleh gereja untuk bisa melayani saudara dan juga bisa di mana saudara bisa dipulihkan dan mengalami banyak kuasa Tuhan lewat layanan-layanan yang disediakan oleh gereja. So sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Thank you for watching. I'll see you next week. Same channel and same time. God bless you. See you next time.